Ferrari bukan sekedar nama mobil cepat asal Italia, tapi darah muda yang juga melesat cepat dalam formasi pertahanan timnas Indonesia. Ia pun dibeban tugaskan untuk mewakili Indonesia dalam ajang ASEAN All-Star menghadapi tim level Eropa, yakni Manchester United. Namun belum sempat dia terbang, sayapnya tak mau bergerak karena beresiko. Maksudnya, pihak klub memilih untuk menahan dan tak merelakan ia membela tim para bintang ASEAN. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa kecewa, roman-romanya, pihak AFF serta beberapa tetangga yang ikut campur seperti Malaysia dan Vietnam mulai nggak terima. Dan muncul sebuah gagasan yang terbilang impossible, di mana mereka ingin sekali melihat gimana skuad mewah Indonesia bertarung melawan All-Star yang diisi pemain-pemain terbaik dari ASEAN. Tapi beberapa negara juga ingin menantang sayap Garuda secara pribadi. Lalu pertanyaannya, apakah bisa terjadi di tengah jadwal timnas yang padat seperti kata Alex Pastor? Dan kenapa Ferrari nggak jadi ikut ke ASEAN All-Star? Let's go, kita ulas selengkapnya. Ada masa di mana kita fans sepak bola Indonesia datang ke stadion dengan harapan kecil dan ketakutan besar. Setiap kali undian mempertemukan kita dengan Thailand atau Vietnam, kita sudah gelisah bahkan sebelum peluit dibunyikan. Waktu itu, lawan sesama ASEAN saja bikin deg-degan, apalagi kalau sudah bicara tim-tim Asia Timur. Jepang, Korea, rasanya jauh sekali untuk bisa bersaing. Tapi sekarang, ceritanya beda. Mentalitas pemain sudah berubah, rasa percaya diri tumbuh bukan karena sombong, tapi karena tahu bahwa kita terus berkembang. Walaupun hasil akhir belum selalu berpihak. Kalah dari Australia 5-1 atau tumbang dari Cina dan Jepang. Lagi kalah tanpa perlawanan, kita tidak takut. Dan itu adalah kemenangan mental yang selama ini kita butuhkan. Nyinyiran dari tetangga, biarlah. Mereka mungkin tidak melihat apa yang kita lihat. Timnas yang kini penuh potensi. Buktinya, tim ini sekarang dinilai sebagai yang terbaik di ASEAN. Nilai skuad melonjak, masuk jajaran 10 besar Asia. Hal yang dulu hanya mimpi, kini jadi kenyataan. AFF pun sadar, meminta Indonesia kirim pemain ke laga ASEAN All-Star versus Manchester United yang merupakan salah satu proyek ambisius mereka. Dan pada akhirnya hanya 2 pemain yang diutus, yakni Asnawi dan Ferrari. Bukan karena kekurangan talenta, justru karena saking banyaknya pilihan berkualitas. Tapi siapa yang bakal menyangka, bek milik Persija itu sepertinya bakal menyusul langkah dari bintang timnas Thailand, Niklas Mikkelsen, yang lebih dulu gagal main bersama ASEAN All-Star akibat kendala izin dari pihak klub Liga 2 Denmark Odd Odense. Ya, hampir mirip dengan pemain Thailand, Ferrari kini dalam masa mendebarkan buat mendapatkan izin untuk melawan Manchester United. Sebab, di tengah euforia menyambut laga persahabatan bergengsi antara ASEAN All-Star melawan raksasa Premier League Manchester United, muncul sebuah sikap tegas dari pelatih kepala Persija Jakarta, Carlos Pena. Di mana pelatih asal Spanyol itu memberikan isyarat penolakan terhadap pemanggilan salah satu pemain mudanya, Muhammad Ferrari, untuk memperkuat tim ASEAN All-Stars dalam laga yang rencananya akan digelar di Kuala Lumpur pada 28 Mei mendatang. Bukan tanpa alasan, Carlos Pena akhirnya angkat bicara. Ia menilai bahwa pertandingan tersebut hanyalah laga uji coba. Sebuah pertandingan eksibisi yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kompetisi resmi. Dalam pernyataannya, Pena mengungkapkan harapannya agar Ferrari tetap bertahan dan membela Persija. Menurutnya, kehadiran sang pemain di skuad Macan Kemayoran jauh lebih dibutuhkan, apalagi dalam fase penting di akhir-akhir musim ini. Untuk laga persahabatan, saya rasa lebih penting pertandingan di Liga bersama kami daripada laga persahabatan melawan MU. Inilah opini saya. Persija masih mengejar target hingga akhir musim, dan itu adalah bukan sebuah laga resmi, jadi lebih penting bermain laga kompetisi, tegas Pena saat ditanya wartawan, sumber kumparan bola. Sejatinya jadwal Persija tak bentrok dengan laga ASEAN All-Star melawan MU. Macan Kemayoran akan mengakhiri kompetisi Liga 1 pada 24 Mei melawan Malut United.
Namun mungkin karena khawatir akan anak asuhnya, pelatih Persija tetap memberikan sebuah perlindungan. Dan ini tentu menimbulkan berbagai persepsi kurang mengenakan bagi pihak AFF maupun Malaysia sebagai panitia penyelenggara. Sebab sudah sangat banyak pemain yang diinginkan oleh pelatih Kim Sang-sik menolak. Termasuk dari Malaysia sendiri, ada Dominic Tan serta Sergio Aguero yang enggan. Sehingga ASEAN All-Star pun sedikit kekurangan pemain di lini pertahanan. Oleh karena itu, berkaca dari ketegangan yang terjadi di akhir-akhir ini, terutama soal penolakan klub dan federasi terhadap pemanggilan pemain bintang ke laga ASEAN All-Star kontra Manchester United, AFF dikabarkan sedang menyiapkan sesuatu yang gila, sebuah pertandingan bertajuk Perang Bintang yang mempertemukan timnas Indonesia melawan ASEAN All-Stars, sebuah laga yang penuh gengsi yang rasanya tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jelas rencana ini terdengar tidak masuk akal, tapi di saat yang sama juga terasa sangat menarik. Ada aroma panas, ada emosi yang belum reda. Dan jika benar AFF benar-benar yakin, maka bukan tak mungkin laga ini benar-benar akan mereka dorong untuk terjadi. Sebab latar belakangnya sudah sangat jelas, laga Indonesia versus ASEAN All-Stars ini bukan ide yang sepenuhnya baru. Sebab sejarah pernah mencatat momen serupa. Pada tahun 2014 di Stadion Gelora Bung Karno yang megah, AFF pernah mempertemukan Indonesia dengan tim AFF ASEAN All-Star. Bukan untuk drama, melainkan untuk kemanusiaan. Sebuah laga amal dalam rangka membantu korban topan Haiyan di Filipina dan korban bencana erupsi Gunung Kelut serta sinabung di Indonesia. Kala itu, timnas Indonesia berhasil menang tipis 1-0 atas skuad bintang ASEAN asuhan pelatih Raja Gopal. Laga berlangsung penuh respek dan solidaritas. Bukan hanya dari AFF, ada juga dari Vietnam yang mendadak menantang timnas Indonesia. Di mana media yang sering nyinyir, Soha menantang timnas Indonesia untuk menurunkan pemain-pemain bintang seperti Ole Romani dan Emil Audero di ajang regional. Mereka dengan sombong merasa timnas Vietnam masih jadi tolak ukur di ASEAN karena dulu nggak terima kalah di kualifikasi Piala Dunia Round 2 dan hanya mampu membalas di Piala AFF lawan timnas U22. Dari segi usia, Ole Romani, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy sudah berusia di atas 23 tahun, sehingga tak bisa ambil bagian di SEA Games 2025. Sebab tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian. Jika Ole Romani dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh, tulis Soha.vn dalam artikelnya. Alex Pastor dan Erick Thohir, jadwal timnas padat. Ngomong soal laga uji coba, apalagi lawan tim-tim Asia Tenggara, maka jadwal adalah kendala yang gak mungkin bisa dipaksakan. Alex Pastor, Patrick Kluivert, hingga Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sudah pernah membeberkan hal ini, di mana skuad Garuda sedang berfokus pada gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Belum lagi jika tembus Round 4, maka jadwal di setiap matchday sepanjang tahun 2025 pun bakal makin ketat. Gak ada waktu buat main-main lawan tim ASEAN yang juga beresiko tinggi serta gak menguntungkan. Timnas Indonesia rasa-rasanya gak ada waktu buat menanggapi tantangan yang kurang penting. Dimana kalau main dan kalah malu, menang pun gak dapat apa-apa, ya kan? Masih mending melawan Belanda dan Rusia. Jika ingin menggelar laga internasional friendly match, di mana biasanya untuk uji coba pemain, laga pemanasan hingga sebagai tolak ukur kekuatan, maka laga-laga menghadapi tim-tim yang lebih kelas atas akan jauh lebih kompeten. Dan saat ini, PSSI sendiri sedang memegang teguh tantangan dari beberapa negara level atas. Sebagai contoh, laga versus Belanda sudah sangat lama didiskusikan oleh Erick Thohir dengan KNVB.
dan itu pun belum terjalin kesepakatan jadwal hingga sekarang. Erick Thohir pernah mengkonfirmasi jika PSSI dan KNVB telah sepakat dan bakal menggelar pertandingan jika menemukan jadwal yang pas. Ataupun laga kontra Rusia yang baru-baru ini mencuat setelah resmi diajukan. Bahkan hal ini diperkuat dengan pernyataan resmi Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov kemarin. Mereka berharap Indonesia mau menerima tantangan menghadapi timnas Rusia. Sebab sebelumnya mereka telah menghabisi beberapa tim ASEAN lain layaknya Brunei. Maka Indonesia akan jadi lawan selanjutnya bagi Rusia yang lebih menantang. Jelas ini jauh lebih menjanjikan untuk bisa mengukur kekuatan skuad Garuda, mendapatkan pengalaman baru, serta jauh lebih seru menghadapi tim raksasa Eropa. So, pada akhirnya semua memang tergantung dari keputusan bersama. Dan dalam waktu dekat ini, hampir mustahil meladeni rival Asia Tenggara. Biarlah mereka merenung ataupun kesel kalau Ferrari nggak jadi berangkat ke ASEAN All Star versus Manchester United.